Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi Kiai Haji Wahid Hasyim. Dia didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan NU didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dilanjutkan anaknya Kiai Haji Wahid Hasyim. Berbeda pendapat tapi satu guru. Meskipun berbeda pendapat dan pandangan, ternyata mereka berdua berguru dengan guru yang sama, yaitu Muhammad Sholeh As-Samarani atau yang lebih dikenal dengan Kiai Sholeh Darat. Kelahiran Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim merupakan anak pertama dari 15 orang anak dari pasangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Nyai Nafika binti Kiai Ilyas. Wahid Hasyim lahir di Jombang pada hari Jumat Legi Rabiul Awal 1333 Hijriah atau 1 Juni 1914 Masehi, ketika di rumahnya sedang ramai dengan pengajian. Wahid Hasyim kecil adalah seorang anak yang mempunyai kelebihan dengan otak yang sangat cerdas. Di usianya yang baru 7 tahun, beliau sudah hatam Al-Quran. Beliau belajar Al-Quran langsung pada ayahnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Menginjak usia dewasa, Wahid Hasyim memulai pendidikannya dengan belajar di bangku madrasah salafiyah di pesantren Tebu Ireng. Pada usia 12 tahun atau lebih selesai dari bangku madrasah, beliau diminta oleh ayahnya untuk membantu mengajar adik-adiknya dan anak-anak seusianya. Pada tahun 1932, ketika menginjak usia 18 tahun, beliau kembali melanjutkan pendidikannya di Mekah. Di Tanah Suci, ia belajar selama 2 tahun. Dengan pengalaman pendidikan tersebut, tampak ia sebagai sosok yang memiliki bakat intelektual yang matang dan menguasai 3 bahasa. Setelah kembali dari Mekah, Wahid Hasyim merasa perlu mengamalkan ilmunya dengan melakukan modernisasi baik dari sosial, keagamaan, pendidikan, dan politik. Pada usia ke-24, Wahid Hasyim mulai terjun ke dunia politik bersama kawan-kawannya. Ia gencar dalam memberikan pendidikan politik, pembaruan pemikiran, dan pengarahan tentang perlunya perlawanan penjajah. Kiprah di Nahdlatul Ulama dan kenegaraan. Pada tahun 1938, Wahid Hasyim banyak mencurahkan waktunya untuk kegiatan-kegiatan NU. Wahid Hasyim ditunjuk sebagai sekretaris pengurus ranting Tebu Ireng, lalu menjadi anggota pengurus cabang Jombang. Kemudian untuk selanjutnya Wahid Hasyim dipilih sebagai anggota pengurus besar NU di wilayah Surabaya. Dari sini karir terus meningkat sampai Ma'arif NU pada 1938. Pada tahun 1944 ia mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang pengasuhnya ditangani oleh Kiai Haji A. Kahar Muzakir. Terpilih menjadi ketua. Berhubung Kiai Haji Masyur diangkat menjadi Menteri Agama dan Kabinet Ali Arifin, maka NU menonaktifkan Kiai Haji Masyur selaku ketua umum. Dengan demikian, Wahid Hasyim ditetapkan sebagai ketua umum. Di samping sebagai ketua umum PBNU, Wahid Hasyim menjabat Sumubuco atau Kepala Jawatan Agama Pusat, yang merupakan kompensasi Jepang yang waktu itu merasa kedudukannya makin terdesak dan merasa salah langkah menghadapi umat Islam. Awalnya Sumubuco adalah merupakan kompensasi yang diberikan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena kondisi, ia mengusulkan agar tugas sebagai Sumubuco diserahkan kepada Wahid Hasyim, putranya, menjadi menteri dalam kabinet pertama yang dibentuk Presiden Soekarno pada September 1945. Wahid Hasyim ditunjuk sebagai Menteri Agama. 4 tahun kemudian, pada tanggal 20 Desember 1949, Wahid Hasyim diangkat kembali menjadi Menteri Agama Kabinet Hatta. Kemudian pada periode Kabinet Natsir dan Kabinet Sukiman, Wahid Hasyim tetap memegang jabatan Menteri Agama. Demikian juga sebelum itu dalam Kabinet Syahrir pada tahun 1946,
Wahid Hasyim menjadi salah seorang anggotanya mewakili Masyumi dan meningkat menjadi anggota BPKNP. Karya-karya yang dihasilkan Kiai Haji Wahid Hasyim yaitu berjudul Nabi Muhammad dan Persaudaraan Manusia. Karya ini merupakan pidatonya pada acara pembukaan perayaan Maulid Nabi SAW yang diadakan di Istana Negara Jakarta pada 2 Januari 1950 dan merupakan perayaan Maulid pertama sesudah perayaan Kedaulatan Republik Indonesia. Kebangkitan Dunia Islam. Karya ini merupakan tulisannya di media Mimbar Agama edisi nomor 3-4 April 1951. Beragamalah dengan sungguh dan ingatlah kebesaran Tuhan. Karya ini merupakan semacam pidato untuk perayaan Hari Raya Idul Fitri pada saat itu Indonesia masih terbentuk serikat atau RIS, Republik Indonesia Serikat. Tanggal 19 April 1953 merupakan hari berkabung. Waktu itu hari Sabtu tanggal 18 April Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim bermaksud pergi ke Sumedang untuk menghadiri rapat Nahdlatul Ulama berkendaraan mobil Chevrolet miliknya. Sekitar pukul 13 ketika memasuki Cimindi, mobil yang ditumpangi Kiai Haji Wahid Hasyim bannya mengalami slip dan sopirnya tidak bisa menguasai kendaraan. Di belakang Chevrolet nahas itu banyak iring-iringan mobil, sedangkan dari arah depan sebuah truk yang melaju kencang terpaksa berhenti begitu melihat ada mobil zigzag. Karena mobil Chevrolet itu melaju cukup kencang, bagian belakang membentur badan truk dengan keras. Saat terjadi benturan, Kiai Haji Wahid Hasyim dan Argo Sucipto terlempar ke bawah truk yang sudah berhenti. Keduanya luka parah. Wahid Hasyim terluka di bagian kening, mata, serta pipi dan bagian lehernya. Selama menunggu mobil ambulan, Wahid Hasyim dan Argo Sucipto sudah tidak sadarkan diri. Bahkan setibanya di rumah sakit, kondisi beliau masih belum bisa sadar. Hingga pada pukul 10.30 hari Ahad 19 April 1953, Wahid Hasyim dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala pada usia 39 tahun. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.